Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena pelayan dan juga anak kasih akan memasuki ruang ibadah, seluruh jemaat kami undang untuk berdiri. Seluruh jemaat kami persilakan duduk. Shalom. Jala selamat hari Minggu ma dihita salutna. Lumui ma tu akadungan nami na apala do perap do tami marsaur di bagasan permingota di bagas juruni tu hatta anggia ma parasorta sadarion makorhon las niroha di bagasan dame. Adorang sudah mulai kebaktiata tapahohoma martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata maredi mahita. Oh
bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na manopalangi dohot tanoon. Amin. Mangasahon debata, say hamunangat do ulahonota, ngot maho ale saudara kita diki, ngot maho ale parhinaloan, tasunggul mau buas yang ngari, pujiokku maho, di tonga-tonga nyaka bangso, ale Tuhan, endehonokku maho di tonga-tonga nyaka marga, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para sirohan na sumurung, na mandok mulate do hami tuho, ala naung di joho hami tu pakirimon na mangulu, di ngulu saleleng lelengna, ale to di purbadia, selehom magogo tu hami, asa terpatuduk hami saluhut na tau mengabati hami, majakon halaon na pinatupami. Ale Tuhan Yesus, pahot jala patugu maha porsyaon, pakirimon dohot benget ni roha di hami. Asamonang hami sahat roh di ujungna, majalo tupal hangaluan na pinarademi. Amin. Hata ni debata songon patujulu ni jamita trupuk tu ari mingguta sadarion ima natar surat sian panurirang Amos bidu 5 mamuka maesian ayat 4 sahak rodi ayat 6 tajahama secara responsoria jala di ayat 6 anon rak mahita majaha songoma hata ni tuhata ay songonundo hata ni Jehovah tu pinopar ni Israel lului hamu maau asa mangulu hamu. Rak majahita lului hamu ma Jehovah asa mangulu hamu. Asa unang dirapok bagas ni Joseph songo napi jala sudah dipangan hape dan adong pangitopi di Betel nanggo sahala ido sahatna martua ma akan no bege hata ni debata jala no pepsa. Amin.
hamu akadongan na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus, tapajonok matu di bata di bagasan uduk dok serep ni roha, lama nopoti sude dosata tu di bata amatai, jala tapangido matu ibana di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus, hasesaan ni dosata atong tapahohoma martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Martangiang mahita, ale amanami na di banwa gijang, parholong roha situtu. Marpungu dohami ro marsobat tujulom, mangido asi ni rohami tuhami. Dada ala ni hati goran nami ubay na rohami tujulom. Holan ala ni asi ni rohamdo, ay hodo Tuhan parholong roha situtu. Ale todi purbadia, urupi jala asima rohan dihami, sodangi marohan ng pikiran nami, asa tarpatupahami mangulahon na sitong dohot na dinggan, jala mangulahon hobar tulomo ni roham, asa taruli hami dingulo na baru, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lasta begema baga-baga ni debata taringo tuhasan ni dosata, nunga pola hupasisi songon obun akka pangrasim, jala songon obun manorop akka dosam, say mulak maho tuau, ayaw do sipaduaho, hasa ngapom ma di debata na digijang. Amin. Tuhan Yesus
hatani debata nagabi ruhut dingul baru di bagasan mingguta sadarion ima natar surat cian panuirang Yesaya bidu 55 ayat onom sunoma hatani tuhata saya lului hamuma Jahoba bisa terbahe dope jupang ibana jauh hamuma ibana bisa jonok dope ibana ido saatna atongra mangido gogu mahita tutuhan debata ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon na hobar tuhatami amin. Taha tidak ke maha porsiautai songon nahina tidak ke nidongata saha porsiaun di portibion atong rak madok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan nama no palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai iman nati numbuhon ni si Maria na gabi-gabian siatot di purbadia adorang so habubuhan ido tuhata nama naon na bernit di panghuman ni silatus nama te tarpajo do ibana di hau pinarsilang jala tua tu banua toru dung ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo dan hudul di samun debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pemulak sogot tutanaon menguhumi alat na mangulu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan alak Kristen akan na badia dohot dia sesani dosa dohot dia hatain na mandok mulak mangulu dosa sogot daging ni halak nong mate dohot na nguluan na sora sudah amin. Shalom. Shalom. Tabige matiting na masa di huriata sadarion. Poin pertama pengunjung kebaktian tajahma di berita jemaat. Poin kedua pelayan ibadah minggu pada hari ini dilayani Amang Pendeta Jelubis MTH. Poin ketiga waktu dan tempat pertanyaan atau kebaktian sektor minggu ini hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 masuk pukul 20 WIB di sektor 2 di rumah keluarga SM Sitompul Borus Sibuya Jalan Sepakat Gang P Gawai. Di sektor 3 di rumah keluarga H Manalu Boru Lumban Tobing Perum Gria Ganda Asri Blok C.
Di sektor 6, di rumah keluarga Nyonya Gultom Boru Simamora, Jalan Saudara Ujung, Gang Baru. Hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 masuk pukul 20 WIB. Di sektor 1 di rumah keluarga P. Sitanggang Boru Lumban Tobing, Jalan Sisingamangaraja, Gang Sumatera. Di sektor 4 di rumah keluarga DL Tobing Boru Pasaribu, Asrama Polisi Selambo nomor 29. Di sektor 5 di keluarga CF Simajuntak Boru Hutapea, Jalan Brigjen Tamso Komplek PLN. Di sektor 7 keluarga Amanik Boru Sihotang, Jalan Air Bersih Ujung. Poin 4, hari ini kita ibadah melalui live streaming. Di poin kelima, pelayanan peneguhan sidi. Pada kebaktian hari ini tanggal 17 Juli 2022 atau kebaktian siang, di jemaat kita dilaksanakan pelayanan peneguhan sidi bagi 38 orang anak yang telah mengikuti pelajaran katehisasi sidi tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Dan setelah selesai kebaktian minggu akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus bagi anak sidi dan keluarga serta bagi warga jemaat yang berkeinginan mengikutinya. Poin 6, kebaktian gabungan seksi perempuan. Kebaktian gabungan seksi perempuan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 masuk pukul 16 WIB. Dihimbau kepada semua perempuan yang telah naik sidi mengikuti kebaktian tersebut. Poin ke-7, berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 telah kembali ke rumah Bapak di surga, Bapak Albert Simajuntak, tutup usia 65 tahun, alamat Jalan Sisingamangaraja nomor 209, masuk sektor 3, dan telah dikemumikan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di Paindoan Pohan Balige. Poin ke-8, anggota jemaat bertambah. Sejak hari ini Minggu 17 Juli 2022 diterima menjadi anggota jemaat bagi keluarga Bapak Juanda Hutapea, Ibu Helmina Jessica Tambunan Ahli Madya Kebidanan, beserta 3 orang anak. Mereka pindah dari GKPI Jemaat Khusus Gloria Simalingkar Medan. Alamat sekarang Perum Hilton Place, Blok 1 nomor 9 Medan, masuk sektor 4. Poin 10, HUT ke-57 tahun GKPI Jemaat Khusus Air Bersih. Pada hari Minggu 24 Juli 2022, kita akan merayakan HUT gereja kita yang ke-57 tahun. Sehubungan dengan itu, maka kebaktian Minggu pagi, siang, dan sore dilaksanakan seperti biasanya. Adapun rangkaian acara pesta HUT tersebut adalah sebagai berikut. A. Pemotongan kue ulang tahun dan penyerahan cenderamata berupa ulus bagi warga jemaat yang berusia 70 tahun pada tahun 2020 sampai dengan 2022, dan itu dilaksanakan kebaktian siang. B. Persembahan khusus dalam rangka ulang tahun ke-57 tahun GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan, kita mengadakan persembahan khusus ke depan dalam bentuk amplop yang nantinya dibagi bersama-sama dengan tertib acara. Poin C, donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 9 WIB di gedung gereja. Poin 11, persembahan ketiga. Pada hari ini Minggu 17 Juli 2022,
kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan sarana dan prasarana. Sonima titing namasa diurihatta saminggon. Tuhan berkati. Salum. Tapasada rohata martami yang mahita. Debata cahuba, debata nami, nahu puji hami, dohot nahu sobahami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Di bagasam manugoton ale Tuhan. Toktongko haimi madok mauliate, tu adopamu nabadi. Siala padonganimu, doho di pangiring-iringmu di pardalan ningulu nami. Toktong kepe Tuhan di bagasan manuguton. Ditabaiho di hami hai pason. Dohot akalas ngeroha. Bui hami marhahi pason ali Tuhan sian bagas naiwe. Ro tu bagas jorom nabadiaon. Ima pasahaton. Ede puji-pujian nami. Dohot pangiduan nami tuho. Alani ali Tuhan mauliate ma di pangaramu tiamu. Jali begasat tikion Tuhan tok tonggo banun nami disudi ruas ni huriam ali Tuhan. Di dadau manang dinajonok piala Tuhan sian name mesahatu na magudang. Manang na di dia pe Tuhan akka maringanan. Baik na bagas joro Tuhan doh na luar. Manang akan ay padalanan na Tuhan. Toktong mahuwa ali Tuhan na mandongani doho na mangiring sudi ruasmu di pardalanan nang diinganan nabi pe Tuhan. Asa toktong ali Tuhan di bagasan hai pason. Doho di bagalasan las ni roha na sida Tuhan. Dia kana menguduti akolon na sigano pari na pinasakmu Tuhan. Las pagali Tuhan nang di bagasat tikyon tarlubuwi ma di akadongan nami. Nang lagsia ali Tuhan na sabui madohoti akka minggu-minggu namin na pinatupan ni huriam ali Tuhan. Tabay gugo do hahipason di nasida. Asa margugo na sida jalan marhahipason. Boy na sida Tuhan memuji pasangapong warmu na badai. Nakpemelalui akka YouTube na pinatupan ni huriam di bagas ni huriam ganu maras sada-sadabi. Tuhan debata Jehovah debata nami. Nang dia kadungan nami, nang dia ke anak kami ali Tuhan. Na toktong ko bayak kanay bagasan pendidikan di pagkapersekolahan. Siya tingkat TK, satu mahasiswa Tuhan ko pasahat kami to. Asa homa ali Tuhan na mangacari na sida. Asa homa ali Tuhan na mimimbing na sida di akka persekolahan na sida. Di akka dadanak akka TK tabayak kahabistaran dah bisuk na sanhoy. Doho dia ka mahasiswa na Tuhan tabay habistaran asa tumibu dapat akka gelar na nang sapa na sida tumibu selesai akka sekolah na di hutan na sida tuak katiki na nengro. Tuhan debata Jehovah debata nami suaksoni ali Tuhan nang kami akan natutuana. Toktong ajari kami Tuhan. Asa tahu kami Tuhan membimbing mengajari akka anak kun nami. Na tahu memuji doho pasangapon warmu na badai di tonga-tonga ni keluarga nami. Nang di tonga-tonga ni huriam alay Tuhan. Asa gabi siuloi ho hami alay Tuhan tuak katiki na nengro alay Tuhan. Di bagasat tikyon alay Tuhan nunga hubigi hami tikting na masa di huriam alay Tuhan. Ima na parjulo may Tuhan kebaktian sektor dohot kebaktian gabungan seksi perempuan di hari Kamis. Tuhan di kegiatan-kegiatan na pinatupan ni huriam. Ima di hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, tutangam ho pasat tami. Asa homa ali Tuhan na mga leon ari natiur ari nalabo di hami. Asa bui hulaksan ho kami Tuhan. Asa bui hui kuti hami ali Tuhan pertamiangan ni huriam na pinatupan ni huriam di sektor nang di seksi perempuan di hari Kamis Tuhan. Tuhan tabay hahi pasok di hami.
Jala suluk ko to hami ganu marsada sada ruasmu. Ima si patu haring kasani. Asaringkat samiro di hari Selasa, Rabu, dohot hari Kamis. Ima akka kebaktian na pinatupa ni huriam ali Tuhan. Jala sudi akka pangulan ni huriam. Na makubasi di kebaktian. Hari Selasa, dohot hari Rabu, dohot hari Kamis Tuhan. Tabay lasni roha. Tabay hahipason. Asabuy ali Tuhan. Dihulahon akka naposomi. Ima di akka napatupahon kebaktian na pinatupa ni huriam ali Tuhan. Dan sebagai satikion ali Tuhan di patupa huriabo tu ianak pun nami naung belajar sidi kurang lebih ali Tuhan 1 tahun. Ima laho makatidak pun kapor saunda sida ima di tonga-tonga ni huriam melalui naik pasahaton ni na posom ali Tuhan. Tuhan parbisuhi anak pun nami pargogoi saluhu na nasida asa tau nasida Tuhan tuak katiki nang ro gabe si huton ho nasida Tuhan jala paso-paso saluhu na akahatam naung di pelajarin nasida tuak katiki no asalam tau nasida Tuhan aha arti ni hak Kristenon na di pelajaran nasida ro na di huton nasida di bagasan ni ngoluna suak sawali Tuhan nang kanaturas na Tuhan na mabuan yanak konna na makatidakon hata kaporsyaon na Tuhan di bagasit tikyon toktong pargugoy na sida jala toktong ajarin na sida Tuhan asaboy toktong diajarin na sida akka yanak kon na sida tu akka tiki naneng ro ale Tuhan di bagasan hahipason na sida doho di bagasan lasig roha di akka na bimbing yanak kon ni na sida di bagasat tikyon lakswal Tuhan nang di keluarga ni amanami ima amanami Albert simajutak nak parjulu ali Tuhan dia lapo tulabungmu Tuhan dia ka keluarga na tinggal nasida homa na mangalehon ng pangapulon homa na mangalehon akka lasin roha asawunang lalap nasida Tuhan dia ka si taunoni alay apuli manasida marhite asido toreng rukam asa toktong nasida marhapo satu ho nahodo de batasi pangapuli akka dinamarsak roha tu akka tiki nangro laksa oleh Tuhan nang ditikyap Tuhan di dongan nami naneng masuk tu gabi ruas ne baru Tuhan di huriam di bagasat sadari Tuhan suluk ko tu nasida Tuhan sipatu haring kasoni asaringkas jala ruas na burju nasida Tuhan na tahu ibana ro tu permingguan na pindah Tuhan di huriam setiap minggu ale Tuhan suak sekali Tuhan nang di tikyo na Tuhan tu hari Minggu ale Tuhan ima nanek patupaon di huriam ima ulang tahun ke-57 huriam GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Tuhan toktong parbisuhi kami parbisuhi akka pangula parbisuhi dohot akka ruas ale Tuhan asa tahu kami malasi roha asa tahu kami Tuhan mangulahoni di sudi akka naneksi ulahon nami di ulang tahun ke-57 naneksi patupaon nami di hari Minggu suak sebagai Tuhan nang bagasat tikyop Tuhan toktong gubanu nami di bagasat tamyang ngami ima di dododara na naik si patupau di huriam tu tanggal 23 Juli di huriam ale Tuhan toktong leho dihami sadani roha toktong di leho dihami akalasi roha sabuhi hulah kami Tuhan jala ajari kami saduna asa tahu kami Tuhan mangulahoni tu akatiki nanengro di bagasan tikup Tuhan toktong banu nami di bagasan tamyang ngami ale Tuhan ima di persembahan ketiga ima di bagasan minggu nami on Tuhan asa buka maroha nami ale Tuhan ganu marasarabe asa hubo kami Tuhan pasahaton na duminggan di atas ni duminggan persembahan nami Tuhan asa bui tuntas sudi akka pembangunan prasarana nanak silaksana nami Tuhan di huriam na badion asa gabi pamujion ni Tuhan di guarmu lasni roha nang disudi ruasmu ale Tuhan ima ale Tuhan elek-elek ngami tuho di bagasat tikyon jala di bagasat tikyon ale Tuhan satok kenai neng manangi mahamis Tuhan sian khatam na badiai ima nanek si patol hason ni amanami padita jelubis MTH al Tuhan parbisuhi jala parsahlaya manami Tuhan laho pasahaton khatami asa torang di pasar nasida hatam na badi itu tonga-tonga ni minggu nami di bagasat tikyon asa bui al Tuhan anur di haron minggu
Banu nami hatam nauli ti tonga-tonga di bagas nabi asa gabi ale Tuhan sulu nabi dina holom tukok nabi dina dadit dina madalani akka ari-ari nungulu nami dohok pamujion nami di huriam tarlumubi ma nang di keluarga nami laksawali Tuhan nang ama nami na pasaton hatam na badiay paribisuhi jar tong tabay hay pason nang di ina nami non ya padita doh sudi akka anak na sida Tuhan parbisuhi jala toktong dongana sida asa toktong mendukung na sida di akka ulaw ni amanay padita jay lubis MTH tuak katik nagro ima laho manugunugu huriam na bediyo na Tuhan ima gi kapi jemaat khusus air version atong pos dorahanami salhu na Tuhan di pangiduan niya meong ganu marasada-sada upasahat kami maun jala-jalo mapangiduan namin na husobaho kami tuho holam mga sahon warmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan jala si hokop kami mauliate ma diho amin oras may tasaluna. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus anak-anak katekisasi yang akan menyaksikan imannya saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Biarpun ini dalam bahasa Batak, tapi khotbahnya bahasa Indonesia supaya anak-anak katekisasi juga mengerti. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak
sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sekali lagi ayat 10, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini dikatakan Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jika ditanya siapakah yang hilang dan kenapa dia hilang, dan siapakah yang mencari, tentunya ketiga pertanyaan ini harus dijawab dengan tuntas dan dengan jelas. Kalau kita melihat istilah kata hilang itu, hal itu dapat diartikan dengan tak ada lagi, atau lenyap, atau tak kelihatan lagi. Tapi bisa juga kata hilang itu dipahami dalam arti hilang secara fisik dan juga hilang secara fungsi. Jadi dikatakan seperti itu, dia masih ada tapi sudah hilang karena tidak berfungsi lagi. Ibarat sebuah benda atau sesuatu di dalam kehidupan kita, jika dia tidak berfungsi lagi, tidak berguna lagi, tidak berarti lagi, maka hal itu menjadi bagian dari tong sampah. Bagian dari tong sampah. Dan juga pada saat ini hendak mau ditanya kepada kita, apa yang membuat manusia hilang dari hadapan Tuhan? Kalau ada istilah hilang tadi, diartikan tidak ada lagi, atau hilang lenyap, atau hilang dia secara fungsi, tapi secara fisik masih ada. Dikatakan tadi yang membuat manusia hilang di hadapan Tuhan adalah dosa. Masih ada tapi sudah hilang karena tidak berguna lagi. Dan dikatakan itu dalam Yesaya 59:1-2, Roma 3 ayat 23, dikatakan sebab manusia semua telah kehilangan kemuliaan Allah karena berdosa. Kapan yang hilang dicari dan ditemukan? Itulah yang mau dikatakan dan diungkapkan oleh firman Tuhan yang baru kita dengar
dan dibacakan ke tengah-tengah kita. Tapi pertanyaannya, mengapa Zakheus yang menjadi sampel dan contoh orang yang hilang? Padahal Zakheus itu dikatakan adalah orang yang terpandang, pejabat pemerintah, kepala bea cukai dia. Dan dikatakan orang kaya lagi. Popularitasnya sangat luar biasa. Memang ini tidak salah ini Alkitab ini memilih si Zakheus ini menjadi contoh daripada orang yang hilang. Masa kaya hilang? Masa pejabat hilang? Masa yang memiliki popularitas hilang? Kira-kira mengapa hal itu dikatakan? Dan mengapa itu diungkapkan? Padahal kita lihat di sini dikatakan ketika Zakheus mendengar Yesus hadir dan lewat kota Jericho, dia begitu kagum melihat kehadiran Yesus. Mengapa? Karena dia melihat bahwa Yesus begitu banyak yang mengikuti dia. Orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yesus menjadi idola dan menjadi khusus dan menjadi spesial bagi orang banyak. Sampai dikatakan begitu banyak mengikuti Yesus sampai Zakheus tidak bisa melihat Yesus karena dia pendek. Berarti tadi di tengah-tengah kemewahan dia, kelebihan dia, hartanya apa semua, ada kelemahan di dalam dirinya ya. Dia pendek. Tapi bukan berarti setiap yang pendek menjadi kelemahan ya, enggak. Tapi khusus dibuat di sini, Zakheus itu pendek tubuhnya. Lebih pendek dari pendeta Lubis atau mungkin lebih pendek lagi. Tetapi ketika Yesus lewat Jericho, hal itu menyadarkan Zakheus. Zakheus menjadi tersadar mana hidup tarjolma mana. Mengapa? Siapa sih Yesus ini yang datang lewat Jericho? Kenapa orang begitu banyak mengikuti dia? Mengapa orang begitu berbondong-bondong mengikuti dia? Mengapa orang begitu antusias mengikuti dia, bahkan menyertai dia di dalam perjalanan itu? Ada apa dengan Yesus? Atau kalau bisa kita buat lagi pemahaman yang lain, hal itu membuat Zakheus tersadar, padahal aku sebagai kepala bea cukai, pejabat pemerintah, orang kaya dan orang yang memiliki popularitas yang baik. Tapi saya tidak sehebat itu di tengah-tengah Jericho. Tidak ada yang menghargai saya. Tidak ada yang menghormati saya. Tidak ada yang mengikuti saya. Dia tersadar di situ. Siapa itu Yesus? Padahal kalau kita lihat mengapa terjadi demikian? Karena Zakheus pun menjadi buah bibir masyarakat. Di situ dikatakan. Dan tokoh-tokoh rohaniawan mengatakan dia adalah pendosa. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Karena Yesus singgah dan menumpang di rumah Zakheus. Dan bukan hanya itu. Zakheus itu kepala pemungut cukai itu dianggap dulu itu menjadi sahabat atau kaki tangan daripada penjajah Roma di Israel. Jadi dari segi moral, karakter dan spiritual, ya memang kita lihat di sini Zakheus itu di pihak yang hilang. Biarpun dia masih ada. Apakah Zakheus beribadah? Pasti dia beribadah di situ. Apakah dia memberikan perpuluhannya? Ya. Apakah dia memberikan persembahannya? Ya. Tapi hatinya dan hidupnya tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya
dikatakan Tuhan Yesus, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya begitu jauh daripada saya. Jadi bisakah kita yang datang ke gereja ini hilang? Jawabannya bisa. Jika kita tidak hidup seturut dengan kehendak Bapa di dalam Yesus Kristus. Itu pasti. Dan kita hanya menjadikan ibadah itu mungkin sebagai seremonial belaka dan legalitas tanpa hidup, hati, dan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tetapi salah satu hal kita lihat di sini, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarpun Zakheus itu dicibir orang, dihina daripada tokoh-tokoh agama, bahkan dia dikatakan memiliki tubuh yang pendek, sampai tidak bisa melihat Yesus karena begitu banyaknya orang mengikuti Yesus. Tapi kita lihat di situ bahwa Zakheus sungguh-sungguh tidak mundur. Tidak mundur dia. Tapi tetap berjuang. Tetap dia melakukan tindakan dengan satu tujuan, dengan satu kerinduan, dengan satu keinginan. Dia dapat melihat Yesus di dalam kehidupannya ketika Yesus sedang melewati kota Jericho, tempat daripada Zakheus untuk melakukan tugas dan jabatannya. Dan salah satu hal kita lihat di situ, kan tadi dikatakan bahwa Zakheus itu adalah pejabat pemerintah. Kan bisa aja sebenarnya dia untuk menghubungi orang-orang tertentu. Katakan dulu kepada Yesus, kami hari ini mau sama-sama makan dulu di restoran ini. Kan bisa. Tapi tidak. Justru di situ kita lihat Zakheus yang memiliki kerinduan dan keinginan berjumpa dengan Yesus, dia berani mengorbankan harga dirinya. Dia berani mengorbankan jabatannya. Dia berani mengorbankan popularitasnya, berjuang berlari dan dikatakan sampai memanjat pohon ara. Saya yakin penduduk Jericho atau orang tertentu mengatakan, naritik don si Zakheus on. Song du gila ni on. Pejabat maho pola cak kita muka warai. Kalau itu diaplikasikan dengan kita sekarang ya. Tapi tidak peduli dia. Dia meninggalkan kekayaannya itu. Dia meninggalkan harga dirinya itu. Dia meninggalkan sebenarnya segala popularitas dia hanya dengan tujuan supaya dapat melihat Yesus di dalam kehidupannya. Dia melihat siapa rupanya Yesus itu. Makanya orang begitu mengidolakan dia. Itulah kerinduannya itu. Begitu dalam, begitu luar biasa. Tetapi dikatakan Zakheus tidak membuat kekurangannya menjadi alasan untuk tidak melihat Yesus. Tidak seperti kita pada saat ini. Kan begitu banyak kita membuat alasan-alasan supaya kita tidak aktif contohnya untuk beribadah, tidak aktif dalam kegiatan gereja, tidak aktif menyembah Tuhan, tidak aktif memuji Tuhan. Ini kalian sia mungkin didokot do, airang behujaha biamang. Golep kuberek sudah nina. Kan alasan-alasan deh. Kan bisa aja pahupumu memperbesar sekarang Alkitab itu dicetak dengan tebal kan, supaya bisa dibaca kan. Oh berarti bukan alasan lagi. Ayo ada, dang bubiau rotu pertanyaan, dang buro biau tu permingguan, dang bubi ruau, ayo nggak metu iba, nggak manobot sudah manobonin kan? Apik tu pesta roho. Ate, waduh. Dan kami sudah dari tahunnya sudah menjalani 2 tahun lebih di sini. Odo pehagok minggu siang, berminggu. Alay-alay na maluwaw doy. Na itong nasing dah. Ayaw piya ka mataw din nataw na itong na berminggu. Kurasa ko na sugi sa maluwag leng na. Alay-alay maluwa baro mati.
Nio jarina melua mana kamu rotuson. Alirak pola be mau lihat me tu hatta deh. Ayaw na kisiw parwaho na kamon. Eta kutat dari piamah tau lingar aku. Itu siw parwaho. Kuireng mah. Orang tua ni siya hadu habengin naruh aku. Alay mau lihat mati amang. Utung mah malua on. Batabam mah 3 hari malua sebulan. Nang bapala sarami-rami berminggu itu teh. Idorong itu. Tapi Zakheus tidak memakai alasan-alasan supaya tidak melihat Yesus. Dari tengah-tengah kekurangan tubuhnya yang begitu pendek itu, dia tidak memakai itu supaya tidak melihat Yesus. Sampai memanjat pohon ara dia. Kita bayangkanlah. Jadi adong sada buku madokon si Zakheuson ngapedek mau museng. Dek siap di sada beca, tabaya ko menuangi. Molom majak kita deh. Berani tu sab benayong na deh. So tung nau balga may mana sa kawinuay. Las mageda-geda mabuti deh. Gabe di bering Yesus rupani. Tetapi hal ini mau mengingatkan Yesus Zakheus dari tengah-tengah kelemahannya itu dia mampu untuk menunjukkan Yesus, inilah aku, inilah wajahku. Di situ dia mencari jalan, dia mencari solusi supaya Yesus dapat mengenal dia, dapat mengenal wajahnya, dapat mengenal hadirion. Dan itu jugalah yang sebenarnya yang menjadi motivasi kita. Kita datang ke gereja ini berarti kita mau menunjukkan wajah kita kepada Tuhan. Inilah aku Tuhan. Om mau Tuhan. Om mau Tuhan. Jadi ternyata kerinduan niat daripada Zakheus itu sungguh-sungguh luar biasa. Dia tidak hanya berhasil melihat Yesus, tapi lebih dari berhasil. Kenapa? Karena Yesus berkata kepada dia, Zakheus, turunlah karena aku akan menumpang di rumahmu. Bayangkan. Kira-kira kalau kita sekarang sudah menunjukkan, inilah wajahku Tuhan, inilah diri saya, inilah kehidupan saya di tengah-tengah ibadah ini. Dan Tuhan menjawab, keluarlah dari gereja ini, karena aku akan singgah di rumahmu. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Luar biasa. Jadi perjumpaan dengan Yesus itu, persekutuan dengan Tuhan itu tidak hanya di gereja. Tapi ketika kita berjumpa di gereja, ketika kita menunjukkan inilah aku Tuhan, inilah wajahku Tuhan, inilah kepribadianku yang kurang Tuhan. Makanya siat tonga-tonga ni hapo gosomi pe patadahom ma buhim tu de bata. Siat tonga-tonga ni halan siomi pe patadahom ma buhim tu de bata. Siat tonga-tonga ni hamoraumi pe patadahom ma buhim tu adopan ni de bata. Siatonga-tonga ni akaulaum, siatonga-tonga ni jabatan mipe, patadahom madirim tu adopan ni de batang. Gabe di dok Yesus mah. Mulu bahasa Zakheus, turun mahu Zakheus inna. Jadi on mulak mahu siang gereja. Naik seorang ngau di bagas muninna. Wah, kira-kira aha mana masa di bagas pernulun. Jadi mulu rohi ta beribadah songonon. Roh kita memuji Tuhan nih, naik patadahu diriter itu di bata, om mau Tuhan. Sian kahurangan nih, sian hagaleo nih, sian kelebihan nih, sian popularitas kita itu, datanglah patadahu, om mau Tuhan. Itulah yang disebut dengan menunjukkan suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi perlu kita garis bawahi setiap kerinduan, setiap kemauan, setiap keinginan untuk berjumpa dengan Yesus. Yakinkan pasti kita berjumpa dengan Dia. Pasti terwujud. Karena Yesus berkenan dengan hal-hal yang demikian. Dan dikatakan perjumpaan Zakheus dengan Yesus
di rumahnya dikatakan mendatangkan perubahan yang sangat luar biasa bagi Zakheus dan juga bagi keluarganya. Karena dikatakan dia begitu senang, bersuka cita menerima Yesus dalam rumahnya. Hapeng nuaingon majalo pertanyaan pe di bagasta budak kita marukil. Iro. Tabayak ko menuai pangulan itu Tuhan si kak ni Yesus si mayro tu jabutta. Alay pertanyaan mata tolak. Termasuk maho nong mago. Iro, nga mago hiya bihoisi. Dangong bejabar mo kan? Mulai doko kita mabes ada aktivitas tonga-tonga ni huria. Orang maju sianu maju bah. Padahal sini kita lihat Zakheus, wah berjuang habis. Asa bui pajupang dohot Tuhan. Makanya do kehatannya deta lupa nur pigai. Songo dia bayaku lau pajupang dohot debata. Wuduk do serep ni roha. Ido na marga, abi na marga. Dia do ni debata. Itu. Dan dikatakan Zakheus bertobat dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia tidak lagi hidup dengan keegoisannya. Dia tidak mengandalkan lagi jabatannya itu. Dia tidak mengandalkan lagi kekayaannya itu. Dia tidak mengandalkan hedonisme itu atau mengandalkan kekuatan individualisme dia. Tapi dia sungguh-sungguh dengan sukacita menerima Yesus di dalam keluarganya, di dalam kehidupannya. Ayon nang repoton nama saon mulu diamma dijabuta pertanyaan. Ulu dua mataran doh pertanyaan. Mediarin nama pertanyaan. Kamu maju. Gitu dia mau. Bahkan ado pertanyaan sada itu ngatungan huriat tak. Jadi basinukuma adi dia mata. Mula-mula ninna. Baik tanya aku mula-mula. Apa yang pasti kena berdua siapa di jabunai? Batu humma matau di kamar. Ai sedoi inang ningom matong dana hido ninna. Itro mangawa matai horo dana torinna. Dia kamatan sul martanyang mula dana biate. Di ilustrasi. Itu. Tapi kita lihat di sini Zakheus sungguh luar biasa. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia menerima Yesus, ketika dia bersekutu dengan Yesus, maka terjadi pertobatan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan daripada Zakheus. Iya, pertobatannya luar biasa. Kalau dia mau memberikan kepada Tuhan, tidak lagi dengan kata-kata perpuluhan, enggak lagi. Dia tidak memberi dengan ukuran bakti bulanan lagi, enggak. Dia tidak memberi lagi dengan ukuran matematika, tidak lagi. Tapi dikatakan di sini apa? Setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Persoalannya sekarang, kalau gereja sampai minus seperti yang kita alami 2 tahun yang lalu, kira-kira coba-coba kita doa Tuhan ini. Bahiray manuai. Ino. Hola ditadaibana Yesus. Hola dijalibana Yesus di tongga-tongga ni keluargana. Istrinya bedang mengomel. Kau pun tadi Pak, kenapa bawa-bawa Yesus kemarin enggak ada pemberitahuan? Apa mau dimakan? Enggak ada ngomel istrinya. Anaknya pun enggak ada ngomel-ngomel sama dia. Welcome semua menerima. Dan ketika dikatakan Zakheus, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, enggak ngomel istrinya. Kok banyak kali tuh. Gudang nih. Aidun wae. Mulai berjuang kamata si pata mangaleon, tuhuria, terodinata. Ana gudang mas. Inna. Ya kan? Tapi di sini enggak dipakai si Zakheus lagi soal bakti bulanan.
Nggak dipakai lagi istilah perpuluhan di sini. Tapi dikatakan setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Bahkan dikatakan jika aku ada memeras yang lain, dikatakan akan kukembalikan 4 kali lipat. Memang di hukum Israel bukan hanya 4 kali lipat saja, 7 kali lipat. Jadi contohnya kalau saya mengambil barangnya amang tauruk atau kucuri barangnya, itu ketahuan, akan saya kembalikan 7 kali lipat. Tapi Zakheus mengatakan hanya 4 kali lipat. Mengapa? Dia butuh ada pengampunan dari orang banyak. Dia butuh ada pengakuan dari orang lain terhadap dirinya. Dan kita lihat bahwa setiap orang yang sudah berjumpa dengan Yesus dalam kehidupannya, pasti dia terlepas dari hidup egois, individualis, pelit, dan hedonisme. Tapi mau berbagi di tengah-tengah kehidupannya. Kita sukum majun wae, multadokon ngajupang biau Tuhan dohoto omba bohiku Tuhan. Mulak mau siang garejon, naik seorang auto bagas munina. Buha, pilihan munakin di sejabuin na etong mi, hiraido pilihan om. Masukucuku doon natin. Bisakah kita sebagai Zakheus masa kini? Nak si Zakheus naking di bawah ni deba, di bawah ni hepeng gimana? Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, betul-betul hatinya diubahkan. Jadi jikapun kita memberi persembahan kita, bakti bulanan kita, dan juga yang lainnya di situ, sebenarnya itu bukan lagi karena aturan, tapi ungkapan perjumpaan kita dengan Tuhan. Batik buanu dah ka keluarga ni namak tidak kapur siaw non. Gudang-gudang mataleo ni hamal tiwan ilu mesis. As awat pena. Contoh na di dati. Leo may dengan tulus ate. Jadi memang bagi orang percaya enggak ada hitung-hitungan untuk memuliakan Tuhan itu. Satu ngasya nartaki upasaha may tu debata. Kenapa? Karena memang tidak sedikit di tengah-tengah kehidupan ini hapogo sope burobe kita macedausia debata. Nido. Hamorau pe burobe kita gabidausian debata. Jabata pe burobe kita gabidausian debata. Gabidang lapatak kita dang berguna kita dia dopan ni debata. Tapi Zakheus pada saat ini dia menunjukkan dirinya, akulah yang terhilang itu. Aku mau berubah ketika berjumpa dengan Yesus. Sehingga hidupnya lagi bukan lagi hanya mengandalkan jabatannya supaya dia menjadi orang hebat, kekayaannya supaya dia orang terkenal, tapi dikatakan di situ adalah setengah dari hartaku akan kupersembahkan kepada Tuhan. Dan dia tidak janji iman. Saya akan berjanji memberi setengah, enggak, setengah dari hartaku. Mulut apa ke janji iman joli tong-tongan di huriau nate. Janji iman. Jadi borak doh rasa madokut janji iman alana menyangkut ete integritas tate. Angkodak puluh ko ni mana songoni satu ngasya nartaki huriau matu na fokus. Jadi pertobatan Zakheus untuk menerima Yesus di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah kehidupannya. Disitulah dikatakan Tuhan Yesus kepada dia dan keluarganya, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Jadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan kita pulang nanti dari sini, Yesus berkata, aku mau menumpang di rumahmu. Dan disitulah dikatakan Yesus, keluarga ini telah diselamatkan karena mereka juga adalah daripada keturunan Abraham. Dan itulah yang menjadi hal perenungan bagi kita pada saat ini. Dan jika ditanya pada saat ini, apakah anak katekisasi pada saat ini di pihak yang terhilang
atau di pihak yang sudah merindukan untuk berjumpa, bersekutu dengan Tuhan. Jadi jika kau buat ini, katekisasi ini, supaya mana tahu tahun depan datang rokap, supaya lancar-lancar kau bilang, tobatlah kau bro. Iya, bukan itu. Saya kurang tahulah, tapi baru satu orang yang bersaksi sama saya. Karena orang ini retreat satu hari satu malam di Sibolangit, Sukamakmur. Ketika mengambil komitmen, keputusan, meditasi pada jam 10 sampai jam 12, semua nih orang ini nangis-nangis. Iya, nangis-nangis. Saya tanya dua orang tua, adanya perubahan orang itu di rumah? Adanya? Songon nama lu na tuh mengalusi baron waeng. Ang do pertobatan inang. Ama balikan hidup sami mulu songon ida. Tangis. Mang, mau lihat mak ada pertobatan ina raku. Alai, ang punya orang tua bawa tahu, mau lihat mak bah. Songon nang do perubahan tidak dan aki. Selamon mau suruh noai ngahibas benina. Puji Tuhan. Alai hula sadar orang tu merekut tahu songon ni. HP ngot 30 alon. 30 na itu dia. Alai yakin tersondeng kad orang tua mandokon bertobat ondo bodia teh. Itu mau saya katakan, CD itu adalah bukan soal hanya legalitas supaya mendapat satu akte tunggal. Tapi itu adalah dikatakan kerinduan kita mau berjumpa dengan Yesus supaya dia hadir di dalam kehidupan kita, dan itulah yang menolong kita untuk menjalani dan menggapai cita-cita masa depan. Dan kemudian dikatakan katekisasi itu bukan hanya legalisasi, bukan hanya mengakukan aku percaya, tapi mulai hari ini engkau dinobatkan di altar ini menjadi kawan sekerja Allah di dalam Yesus Kristus hari ini dan seterusnya, menjadi duta Kristus. Luar biasa kan? Hari ini kamu menjadi duta Kristus, menjadi kawan sekerja Allah. Kapankah itu terjadi? Jawabannya, rindukanlah kamu berjumpa dengan Yesus, sama seperti Zakheus, sehingga Tuhan berkata, pulanglah dari gereja ini, aku akan menumpang di rumahmu. Maka Yesus mengatakan, keselamatan yang dari Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga ini, karena dia juga adalah keturunan Abraham. Amin. Amin. Jadi di damang do dainang molutuk pirangnya kau kamu na au pertobatan ina sida na tarenggan-enggan do hamuna au yakin pertobatan ina sida luar biasa doi. Alana biasa air mata menunjukkan penyesalan kan? Manang na air mata buaya doi. Tapi saat ini rindukanlah Yesus di dalam kehidupan kamu. Itulah jalan terkudus untuk menerima keselamatan dan kehidupan hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan tumpuan harapan, pertolongan, dan sumber kasih karunia dan perisai perlindungan. Saat ini sungguh kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kami Tuhan harus senantiasa dimotivasi oleh kerinduan dan niat kami untuk berjumpa dengan Yesus. Itulah jalan yang terindah sehingga kami dapat memperoleh keselamatan dan kehidupan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Nyatakan itu Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kehidupan anak-anak katekisasi pada saat ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi Mare de Mahita.
Kami memanggil orang tua anak katekisasi supaya berdiri di bangkunya masing-masing. Semua orang tua, bapak dan ibu dari katekisasi. Saudara-saudari orang tua dari anak-anak yang akan naik sidi hari ini, saudara menyaksikan bahwa anak-anak yang saudara kasihi berdiri di hadapan saudara dan di hadapan jemaat ini untuk menyaksikan imannya pada hari ini. Pada hari ini saudara patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih sayangnya selama ini yang menyertai dan memelihara hidupnya. Hari lepas hari hingga pada saat ini, sehingga mereka dapat belajar dan mengetahui firman Allah serta mengetahui jalan kepada kehidupan yang kekal. Allah menganugerahkan anak-anak ini kepada saudara bukan hanya untuk membantu tugas-tugas saudara sebagai orang tua, tetapi yang paling utama adalah untuk mendidik dan mengajar mereka untuk menghayati dan melakukan firman Allah. Karena itu, apakah selama ini saudara membimbing, mengajar dan mendoakannya agar mereka tidak menyimpang dari jalan Tuhan? Jika saudara merasa kurang memperhatikan kehidupan rohaninya selama ini, saudara patut menyesali kelalaian saudara dan memohon pengampunan kepada Tuhan atas kekurangan saudara terhadap anak-anak saudara. Karena itu, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Bapa dari semua Bapa di surga dan di bumi, kasihani dan dengarkanlah doa kami ini. Sambutlah anak-anak kami ini menjadi anak-anak-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati mereka, agar mereka tidak tersesat, supaya mereka tetap dalam naungan perlindungan-Mu dan menjadi murid yang setia kepada-Mu. Ya Tuhan, jikalau selama ini ada kekurangan dan kelalaian orang tua mereka untuk menuntun mereka kepada-Mu, ampunilah mereka dan berilah mereka kekuatan untuk membimbing anak-anak mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi Bapak Ibu orang tua kami persilakan duduk kembali. Marilah mendengarkan bimbingan dan nasihat kepada anak yang akan sidi pada saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang akan naik sidi hari ini. Pada hari ini engkau berdiri di hadapan jemaat yang bersekutu pada hari ini dan di hadapan Tuhan yang dapat melihat isi hatimu pada saat ini. Saudara telah mempelajari firman Tuhan dan mengetahui yang berkenan kepadanya. Karena itu sewajarnya saudara mengucap syukur kepada Allah atas kasih karunia-Nya. Jika hari ini saudara mengingat kembali segala sikap, perilaku, perkataan, perbuatanmu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, menyakiti dan tidak memperdulikan orang tuamu, saudara-saudara ataupun orang lain, hendaklah saudara menyesalinya dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk memperbaiki sikap dan kelakuanmu sejak hari ini sampai seumur hidupmu. Dengan segala kerendahan hati, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan, supaya Dia mengampuni segala dosa dan kesalahanmu di dalam darah anaknya, Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus orang berdosa yang percaya kepadanya. Mulai hari ini, jalanilah kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya engkau tetap berada dalam tuntunan dan lindungannya sampai pada akhir hidupmu, sehingga engkau beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Sekarang jawablah dengan sungguh-sungguh pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah engkau percaya akan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta dan juru selamat kita? Jawabnya,
Kedua, apakah engkau mengakui bahwa firman Allah yang engkau pelajari selama ini sungguh-sungguh jalan kepada kehidupan yang kekal dan bersedia hidup menaati firman Allah sampai akhir hidupmu? Jawabnya. Ketiga, apakah engkau mau ikut dalam perjamuan kudus sebagai bagian dari persekutuan jemaat Kristus sebagaimana diamanatkan Tuhan Yesus untuk memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal? Apakah engkau bersedia melakukan tugas panggilanmu selaku orang percaya di tengah-tengah jemaat dan dalam hidupmu sehari-hari? Jawabnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami ucapkan atas perlindungan dan pemeliharaanmu terhadap anak-anak kami yang akan menyaksikan imannya pada peneguhan sidi di hadapanmu pada hari ini. Kasihani dan terimalah mereka menjadi anak-anakmu. Engkau mengetahui isi hati dan keinginan mereka sesuai dengan iman percaya mereka. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk berdiam di dalam hati mereka, supaya mereka senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu. Pimpinlah mereka, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak katekisasi, karena itu ikrarkanlah pengakuan imanmu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang bersekutu pada hari ini. Aku percaya 1, 2 ya. Sekarang mari kita mendengarkan kor dari yang akan naik sidi.
silakan duduk dan maju ke depan dua-dua orang. Kami undang orang tua dari Anita dan juga Ade Tia supaya berdiri di bangkunya. Firman Tuhan untuk si Anita Sari Oktaviani Boru Setanggang dari Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk Aditya Angelina Boru Putauruk dari Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Firman Tuhan untuk si Tiurmaida Sertiani Boru Simajuntak. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk Laura Marlinang Angelita Hutagalung, Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Firman Tuhan untuk Elisa Boru Haloho dari Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang kau pelajari,
sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk Ruth Elisa Hanaya Buru Tobing dari Roma 13 ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan yang engkau pelajari, karena sebab itu kehidupan bagimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Firman Tuhan untuk Teresia Veronica Doriana dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hendaklah engkau berkelakuan baik sesuai dengan firman Tuhan yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk Natalia Celsia Angelika Simajuntak dari Mazmur 17 ayat 1. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya Tuhan menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Firman Tuhan untuk Agnes Aditya Boru Nababan dari Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk Syafina Angelika Boru Saragi dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Firman Tuhan untuk Yohana Yuni Anggriani Boru Sirait, Mazmur 23 ayat 4.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk Angelika Prima Tasya Simanungkalit dari 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Firman Tuhan untuk Yabesia Bintang Hanyaya Sianturi dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk Anggi Risabella Boru Haryanjam dari Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Selamat ya. Firman Tuhan untuk Sileni Paramita Sari Boru Sinaga dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk Wahyu Tahoma Kesia Papahan dari Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin.
Firman Tuhan untuk si Bella Natalia Boru Siregar dari Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan yang kau pelajari, karena itu kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk Aryani Noprianti Siregar, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan hal yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Firman Tuhan untuk Putri Indasari Boru Siregar dari Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk Siti Fatima Siahan, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Firman Tuhan untuk Christina Silvia Simajuntak, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk si Natania Boru Tampubolon, Titus 2 ayat 10. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Silakan. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin.
Firman Tuhan untuk si Elsa Purnama Tanjung, Mazmur 4 ayat 4a. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk Caroline Anggi Boru Nababan, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Allah yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Kau sudah ngiri? Firman Tuhan untuk Daniel Pipesa Abednego Tambunan, Amsal 15 ayat 32. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk Evans Dwi Putra Tambunan, Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Firman Tuhan untuk Rafael Christian Gerald Hutapea, Mazmur 28 ayat 2. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk Victor Immanuel Butar-Butar, Amsal 8 ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, jangan mengabaikannya. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Oke, silakan. Siapa ya? Firman Tuhan untuk Alvaro
Dedi Suandana Marbun. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk Nikolas Yaputra Tambunan. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Hendaklah engkau berperilaku sesuai dengan firman Tuhan yang kau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Firman Tuhan untuk Albert Pratama Lumbantobing. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan kepada Jeremy Manuel Simanukalit, Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Ini Siri. Firman Tuhan untuk Ray Rafael Sidabutar dari Matius 19 ayat 17b. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk Roy Ephraim Sidabutar. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan yang kau pelajari, karena itulah kehidupan bagimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Firman Tuhan untuk si Daniel Eu Pratama S. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka perbuatmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaklah engkau melakukan perkelakuan sesuai dengan firman Allah yang kau pelajari,
sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk Christian David Hutauruk, Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Tunduk sedikit. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Oke, selamat ya. Firman Tuhan untuk Ripaldo Hasudungan Hutauruk dari Mazmur 77 ayat 2. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Firman Tuhan untuk Andre Triadi Sipahutar dari Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Hendaklah engkau berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan yang engkau pelajari, sebab itulah kehidupan bagimu. Silakan. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadanya dan bertekun sampai akhir. Amin. Saudara-saudari yang telah sidih dan yang dikasihi oleh Tuhan Allah, sejak hari ini saudara telah menjadi sesama saudara dalam persekutuan jemaat dan duduk bersama menerima perjamuan kudus. Saudara telah ditebus Tuhan Yesus dengan harga yang mahal, dengan darahnya yang kudus. Karena itu serahkanlah seluruh hidupmu kepada Allah yang memelihara dan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka yang kami serahkan hari ini kepadamu. Ya Roh Kudus, peliharalah mereka dan teguhkanlah mereka dalam iman yang mereka ikrarkan hari ini. Ya Yesus Kristus, kuduskan mereka di dalam darah-Mu, supaya iman mereka nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan pakai untuk memberitahukan yang berprestasi di dalam katekisasi selama belajar. Shalom bagi kita. Pada saat ini kami akan memanggilkan nama-nama daripada anak katekisasi Sidi yang memiliki nilai terbaik selama mengikuti pembelajaran kurang lebih 6 bulan. Ada 3 orang yang terbaik yang akan kami panggilkan. Kami akan memanggilkan
Yang mendapatkan juara yang ketiga jatuh kepada anak kami yang bernama Albert Pratama Lumban Tobing. Kami minta orang tuanya berdiri di bangkunya. Iya. Oke, itu aja. Yang mendapatkan juara yang kedua jatuh kepada anak kami yang bernama Ray Rafael Sidabutar. Dan yang mendapatkan juara yang pertama jatuh kepada anak kami yang bernama Yabesya Bintang A. Borusyanturi. Untuk memberikan hadiah kepada anak yang juara, kami berikan waktu dan kesempatan kepada Amang Pendeta J. Lubis. Marede Mahita Sian buku de nomor 100 itu ayat cada 1-2. Hatani debata lau pabor hatita lau pasahaton peliata imasian Hebersia ay saplofat songonoma didok disi dalam tumakas ma muderni Kristusi paya sorohamuna sianaka ulaun hamatean lau mangului debata si parngului ay dipeleho do dirina so marlidang tu debata marhite-hite todi na manoktongi tapasahat mapeliata di bagasan las niroha.
rimahita jongjong salhutna. Ta pasahat ma pelianun tu adupan di bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Di perhatopot rohanami dosian udup ni rohanami. Podo mual ni nasa ulibasa na mauliutus. Dison hupasahatami do pilihan hamoletion nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pilihanon. Asagabi dala panidangion. Parsaorat doho tulau na siniroha di huriamon. Bahen mangulunami gabi pilihan na hobar tulomo ni roham. Jala parsidohot parohon harajom. Holong hasitongat dohot hadamiom mudisadok portibion. Buhay maruhanay marhite-hite tordim. Asa sa itoktong madok mauliate tuho. Di bagasan gor ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaun songon na di banua gijang, lehom madihami sadarion hangulua siapari, sesa madosa nami songo panesanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hamu di bagasat dame, jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata ma hamu. Di sodakon Tuhan de bata ma bohina Tuhamu, jala asima rohana mida hamu. Di dopakon Tuhan de bata ma bohina Tuhamu, jala di pasaurhom madamena tutod di munabi. Amin. Shalom. Na masih jalangan di pitu dipending majo. Ala langsung dope ulau nabadia tu orang tua doho taka anak katekisasi. Muliati madihita salhutna. Sambil mengarade aka natoras doho kita salhutna di aka perguru malua. Berfoto bersama aja ya pertama. Ya. Kita berfoto bersama, semua perguru malua maju ke depan.